pada acara pemancangan perdana Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Insya Allah di Markas Sunnah Nusantara ini adalah free biaya pendidikan. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Pada acara pemancangan perdana Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini di bawah Yayasan Asil Cahaya Tauhid, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada saya amanah untuk pembina di Yayasan Asil Cahaya Tauhid ini. Insya Allah di Markas Sunnah Nusantara ini adalah free biaya pendidikan. Free biaya pendidikan maksudnya adalah bahwa pelajaran yang akan mereka terima dari para guru free mereka dapatkan. Asrama akan kita siapkan juga free mereka untuk mendapatkannya. Aliran Wahabi ini kelompok di luar Ahlus Sunnah. Yang paling besar lembaganya di Riau. Dan Riau ini target katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Indonesia ini Wahabi itu subur, tuh paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia. Riau, Sumbar, Jambi, segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Dulu di Mesir, penduduk Mesir itu sering menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Penduduk Mesir gak suka sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ada kawannya Imam Malik namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kemana-mana ceramah tentang hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang gak ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman. Harus seperti itu. Lalu di daerah Syam orang-orang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Lalu ada ulama siapa namanya kemana-mana ceramah hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang gak berani. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati, jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah kita ingatkan biar gak menjadi anak durhaka. Wahabi ini durhaka pada orang tua. Begitu orang tuanya meninggal gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri. Itu Wahabi. Padahal itu amalan sunnah saudara. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda kita ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diterangkan. Bukan apa. Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan kalau dibiarkan. Kalau gak dibiarkan maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru di masjid kantor wali kota, dan mereka menyampaikan alhamdulillah Kiai, karena ustadz ceramah di masjid-masjid masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah gini lagi. Sudah bagus, artinya kembali kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ya kalau ini selesai kita gak bicara ini lagi, karena ini problemnya sekarang.
Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania, ada konferensi itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim, itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tetap Syiah itu aliran sesat.